Selamat malam ya Bapak Ibu. Kita akan coba membahas PDPP ya. Ini kita mau coba ngitung barang aja gitu. Hitung barang PDPP ini kita bagi menjadi 6 fase ya. Fase pertama itu fase awal IPO, fase distribusi, kemudian fase akumulasi. Kemudian ini ketika volumenya mulai di-create dan harganya mulai naik. Ini fase sebelum ex-date dividend, setelah dividen, dan juga ada fase kenaikan uptrendnya, dan ini fase setelah ex-date dividen saham ya. Kita ke yang pertama dulu. Yang pertama itu fase distribusi ya. PDPP ini itu IPO itu 5 juta lot ya, 5 juta lot. Cuma yang keluar ke masyarakat itu hanya 3,75 juta lot. Kenapa? Karena yang 1,25 juta lot itu dimakan sama investor strategis ya, investor strategis dari PDPP ini gitu. Dan kita masuk ke fase pertama itu fase distribusi ya. Tadi kan ada 3,75 juta lot. Fase distribusi ini di awal-awal itu udah langsung keluar 2,5 juta lot, sekitar segitulah, 2,5 juta lot. Kemudian diakumulasi lagi itu 1,2 juta lot. Akumulasi retailnya rapi jualan ya. Di fase kedua, fase yang ini yang harganya di bawah sideways gitu. Kemudian yang ketiga itu ketika mulai break naik ke atas, itu ternyata ada akumulasi, cuma mostly itu yang makan broker-broker zombie yang mix ya. Broker mix gitu. Cuma ya akumulasi gitu, retailnya keluar gitu. Kemudian setelah mau dividen nih, dividen yang pertama yang Rp2 atau Rp3, saya lupa gitu. Ternyata broker yang mix yang ini itu barangnya disatuin ke IN ini. IN ini di awal juga udah akumulasi ya. Pelan-pelan gitu, 100.000 lot gitu. IN ini juga yang distribusi di awal-awal gitu. Distribusi 1,2 juta lot gitu. Dan barang dia akumulasi lagi 900.000 lot gitu dari retail ya. Dari retail ini memang di sini kelihatannya itu cuma dari broker zombie ya, crossingan gitu. Cuma kalau kita lihat broker zombie ini dapat barang dari mana ya, dapatnya dari retail gitu, yang ini gitu. Ini retail YPM, GXC, SL, KK, PD, NI gitu, retail kompak gitu. Ini cuma crossingan aja gitu. Cuma ya mostly ini itu barang retail gitu. Dan juga fase selanjutnya itu fase setelah dividen ya. Ini fase persiapan untuk saham bonus ya. Persiapan untuk saham bonus gitu. Ternyata asetnya itu jualan ya. Aset jualan ya. Anggaplah kita anggap itu ini 200.000 lot ya. 200.000 lot sama seperti yang tadi. Itu barangnya dipecah ke banyak broker ya. Ini bukan murni retail ya. Banyak broker ini broker-broker zombie semua gitu. Retailnya ada cuma sedikit gitu. Bahkan XC di sini itu menjadi top seller gitu. Ini sebelum saham bonus. Kalau ini itu broker saham beri tambahan. Kalau kita tarik dari fase akumulasi dari sini sampai ke sini sebelum saham bonus ya. Kalau kita tarik agak panjang gitu. Sampai tanggal berapa sini? Tanggal 15 bulan 6, 15 Juni ya. 15 Juni ya sampai di sini sih. Sampai sini, sampai ex-date dividend ini. Bukan ke sini ya, cuma sampai sini gitu. Ini broker summary-nya itu seperti ini ya. Akumulasi besar ya. Akumulasi besar. Dan selanjutnya itu ini itu ada fase setelah ex-date dividen saham. Ternyata barang yang broker-broker zombie itu yang ini
barang yang ini yang mostly kebanyakan itu dapat dari aset yang tim mereka juga itu disatukan ke broker IN ya, satukan. Ya kalau di sini ini sih hanya crossingan ya, apalagi ini exchange-nya masih top buyer, ada YPPD juga gitu. Ini hanya crossingan. Dan selanjutnya setelah pembagian dividen saham itu ternyata dari broker zombie ini kan masih punya barang dan mereka dapat dividen saham dan saham bonus. Itu barangnya dimakan lagi, bukan dimakan ya, tapi dipindahkan ke IN gitu. Cuma melalui reguler ya mereka makan akumulasi statusnya gitu. Kalau kita simpulkan ya dari awal ya, ini kesimpulannya gitu. Coba hitung barangnya kita dari awal itu IPO 5 juta lot, yang 5% itu dimakan sama investor, kemudian porsi masyarakat hanya 3,75 juta lot. Distribusi awal itu 2,5 juta lot, sisa barang market makernya itu 1,25 juta lot ya. Ini itu bukan angka pasti ya, karena ini belum dikurangi sama porsi yang keluar dari EIPO gitu. Kemungkinannya sekitar 500 sampai 700 ribu lot gitu. Cuma anggap aja kita IPO yang nyerap itu market makernya gitu, anggapannya begitu. Dan diakumulasi lagi 2,2 juta lot. Sisa barang 1,25 diakumulasi 2,2, maka ditambah. Hasilnya akan jadi 3,45 juta lot ya. Di porsi retail itu kurang lebih ada 500 ribu lot gitu. 500 ribu sampai 1 juta lot gitu. Akumulasinya itu pakai IN dan aset. Nah, aset itu IN-nya 1 juta lot, asetnya 1,2. Cuma asetnya ini kan yang kita bahas di tadi, itu asetnya itu kan crossing kan di sini. Nah, yang ini kita anggaplah yang aset itu bulatkan jadi 1 juta lot. Kita anggap broker aset itu udah buang 200 ribu lot gitu. Kemudian, oh ini apa ini? Bentar ya. Ya, ini kita coba hitung barang itu setelah dividen saham dan juga saham bonus ya. Rasio dividen saham itu setiap 27 saham lama itu dapat satu saham baru. Dan saham bonus itu setiap 16 dividen lama itu dapat 3 saham baru. Gitu. Kita dari data yang tadi itu kita punya kesimpulan ini. IN punya 1 juta, aset punya 1 juta, masyarakat anggap 500 ribu lot, dan broker-broker yang pecah itu 200 ribu lot ya. 200 ribu lot gitu. Ini anggapan yang ini ya, bukan yang belum ditambahkan sama yang ini, yang sisa barang di awal IPO gitu, belum ditambahkan itu. Makanya setelah pembagian itu asetnya itu punya 1,2 juta lot, IN 1,2, masyarakat 600, dan broker yang pecah itu 250. Dapat dari mana? Kita hitung lewat kalkulator ya, saya hitung ya. 27 saham baru dapat satu saham. 27 saham lama dapat satu saham baru. Kita coba 1 juta lot. Coba 1 juta dibagi 27. 27. Maka dari 1 juta lot ini itu dapat dividen saham itu 37 ribu lot ya. 37 ribu lot gitu. Coba kita hitung lagi yang kan ketambahan yang ini 16 banding 3. 1 juta dibagi 16 dikali 3. 187 ribu lot gitu. Tambah tadi 37. Berarti sekitar 220 ribu lot ya. Kita anggap bulatkan aja menjadi 200 ribu lot gitu. Di 1,2 juta, 1,2 juta masyarakatnya nambah 100 ribu gitu. Kalau mau coba cek hitung aja sama cara yang tadi gitu.
Kemudian kita masuk ke selanjutnya, karena setelah ada dividen saham dan saham bonus itu harga sahamnya itu diubah ya, harga sahamnya diubah gitu. Dari keterangannya yang di sini ya. Harga penutupan itu di 344. Karena ada rasio kombinasi dari dividen saham dan saham bonus yang perbandingannya itu seperti ini, 97/432. Makanya harga teoritis itu jadi 280 gitu. Ini maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, misal Bapak kan punya 100 slot nih. Beli saat kumdet. Kumdet itu di harga 344 ya. Cuma kalau dilihat dari sekarang itu udah nggak ada karena udah diperbarui datanya gitu. Kumdet itu di sini. Kumdet di sini, kalau di sini kan di angka 295, yang di bawah 290 kumdetnya. Cuma ini kan udah disesuaikan harganya, udah di gapkan, sesuaikan gitu. Bapak beli di kumdet itu harga 344. Makanya portonya 100 lot, average 344, last price-nya 344. Kemudian di X-date itu lotnya tetap 100. Oh, ini salah, harusnya average-nya tetap 344 ya. Ini saya salah nulis 344. Tapi last price-nya itu udah diperbarui gitu ke 280. Last price-nya itu 280. Berarti Bapak saat itu juga itu langsung minus 18,6% gitu. 18,6%. Mungkin buat yang belum paham dividen bonus ini itu akan panik ya. Kok kenapa ini tiba-tiba minus 18% gitu. Kemudian setelah tanggal distribusi itu distribusinya di tanggal ini, tanggal 20, baru kemarin ya, sekarang kan tanggal 21 gitu. Distribusinya itu tanggal 20. Itu Bapak dapat tambahan saham itu 22 lot ya. Kalau yang ini nggak dijual ya. Makanya barang Bapak itu nambah jadi 122 lot ya. 122 lot gitu. Dengan average 280. Average-nya 280. Harga terakhir itu di 368. 368, Bapak langsung profit, Bapak Ibu langsung profit 31,4% gitu. Cuma mungkin buat yang kurang paham ya, kurang paham sama corporate ini yang panik gitu. Setelah tahu harganya tiba-tiba gap ke 280 dan langsung jual di hari itu juga ya, profitnya nggak sebesar ini gitu. Kenapa ya? Karena yang harusnya Bapak punya 122 lot, hanya punya 22 lot, hanya punya sisanya gitu. Mungkin secara presentasi akan besar, cuma secara nominal itu akan jauh berbeda ketimbang Bapak nahan barangnya sampai ini, sampai tanggal distribusi gitu. Begitu. Jadi ya anggaplah ini average market makernya itu kan dia itu akumulasi 259. Ini kan data setelah diupdate candlenya ya. Akumulasi di 259, harga sekarang di 360. Mungkin average mereka itu hanya ada di 200-an ya. Ada di 200-an, cuma yang menariknya itu ini. Setelah distribusi saham itu ternyata mereka nampungin semua barangnya lagi gitu. Nampunginnya itu HK ya, kalau Bapak Ibu lihat di down detail itu N-nya itu HK ya. Cuma HK-nya itu ketika overnya dari broker-broker zombie ini itu udah disiapkan gitu. Cuma ya kalau kayak gini bagus. Kenapa? Kalau berani HK berarti ada kemungkinan overnya retail itu kemakan ya. Beda ketika dia hanya masang bid gitu, masang bid dan yang crossing itu guyur. Kalau guyur kan bidnya retail kemakan ya, berarti retail dapat barang. Kalau kayak gini ya enggak. Barang retail kemakan gitu. Secara data ini ya, data jumlah saham dan data bandarmologi ini ya, PDPP menarik ya. Cuma kan average market makernya itu hanya ada di kisaran 200 gitu. Harga sekarang 357. Berarti itu udah naik
cukup tinggi ya, dari 200 ke 357. Kita coba tarik dari 200-an, berarti di sini sampai sekarang 360, udah naik 80% ya. Kalau saham-saham gini ya, kalau mau entry itu pakai teknikal ya, jangan hanya mengandalkan data broker summary begitu gitu. Takutnya nanti kejadian sama kayak di NTPK itu terulang gitu. Pandemologinya bagus, cuma karena teknikalnya jelek kita tetap ngeyel ya, alhasil jatuh juga gitu. Bahkan sekarang udah ke 50 NTPK gitu. Jangan sampai terulang gitu. Untuk pembahasan teknikal bagi teman-teman yang masuk di grup itu pasti paham. Kalau teknikal kita nanti ngikut ke Pak Ahmad aja gimana gambar teknikalnya gitu. Terakhir sih dia bilang nunggu di area ini MA20 ya. MA20 berarti di sekitar 350-an gitu. 350-an itu kalau dia jebol 360 maka akan ke 350. Bolehin ke MA20 gitu. Kalau saya juga nunggu RSI-nya ini mulai naik ya. Ini kan masih turun, nunggu mulai naik gitu. Begitu untuk pembahasan bandarmologinya ya, secara data ya PDPP barangnya masih banyak di market makernya gitu. Apalagi setelah dividen bonus pun mereka berani makan di harga atas gitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Ini udah cukup panjang. Semoga bermanfaat dan juga jangan percaya 100% sama satu sosok di market ya. Karena setiap orang itu punya kepentingan di market. Dan kita itu musuh ya di market. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih.